Kita lanjut lagi nih Pak, obrolan kita sempat terputus tadi. Kalau kita ingat ke belakang kembali Pak, Bapak tadi sempat menyebutkan kalau Bapak sempat tidak digaji selama 7 bulan dan 9 bulan. Iya. Itu lumayan lama sekali Pak. Iya, betul. Tapi tetap bekerja gitu Pak ya? Tetap. Tetap melakukan proses mengajar gitu Pak ya? Iya, iya. Nah, selama 7 bulan dan kemudian 9 bulan itu tidak digaji, bagaimana Bapak cara bertahan hidupnya? Yang pertama karena kami daerah pesisir danau, salah satunya kerjaan yang menunjang saya bertahan hidup adalah dengan menangkap ikan atau nelayan. Itu. Kenapa Bapak mau tetap melakukan proses belajar mengajar walaupun waktu itu saat itu tidak digaji? Ya, karena memang tuntutan pendidikan yang di sini kan sangat relatif sekali, jadi kita tetap ibaratnya itu lanjut sebagai tenaga honor selama kita diperlukan. Kita tetap mengajar di samping, walaupun artinya tidak dapat gaji 7 bulan 9 bulan, tapi kita masih bisa kerja sampingan, yaitu sebagai nelayan atau nangkap ikan. Begitu. Nah, kemudian kan Bapak dilantik atau diangkat menjadi seorang PLT kepala sekolah, begitu Pak ya? Ya. Nah, waktu itu apakah Bapak ini ibaratnya disodorkan oleh teman-teman, begitu diusulkan, atau mungkin Bapak mengajukan diri sendiri? Awal pertama 2013 sebagai PLT kepala sekolah. Sebetulnya sebelum saya memang ada kepala sekolah yang lain, tapi kebanyakan dari luar daerah juga. Dari mana tuh Pak? Dari Muarawi dan juga Kota Bangun. Yang terakhir nih dari Kota Bangun. Iya, yang terakhir dari Kota Bangun. Akhirnya beliau sudah pensiun juga, jadi tidak ada lagi yang mau ke daerah terpencil seperti sini. Jadi inisiatif teman-teman bilangnya gimana kalau Pak Eri maulah dicalonkan sebagai PLT kepala sekolah. Iya. Padahal waktu itu masih golongan 3A. Artinya kalau mau mencalonkan diri itu harus minimal 3C. Nah, jadi karena di sini daerahnya terpencil, akhirnya ya UPT ya sudah, yang penting Pak Eri mau, kita akan spot bilangnya dari belakang bahwa ini saja orang yang mau untuk melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Akhirnya diterbitkanlah SK PLT itu dari 2013 sampai sekarang. Iya. Nah, itu dari 2013 sampai sekarang apakah Bapak sudah dilantik untuk menjadi, ini sebutannya kan masih PLT nih Pak, Iya, belum iya. resmi berarti menjadi kepala sekolahnya begitu. Betul. Kenapa belum dilantik Pak? Pertama sebetulnya kami sudah mengambil yang namanya NIKS, nomor induk kepala sekolah itu satu syarat supaya bisa dilantik. Alhamdulillah kami sudah melaksanakannya pada bulan Oktober kalau tidak salah 2019. Nah, setelah keluar sertifikatnya itu sebetulnya sudah pemberkasan. Nah, pelantikannya itu di bulan Maret 2020 sebetulnya. Nah, setelah pemberkasan kita mau dilantik, tiba-tiba terjadilah wabah pandemi COVID-19. Jadi terhalang pandemi seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi sampai sekarang tidak ada yang namanya pelantikan. Seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong pandemi nih Pak. Ya. Kalau sekarang di Indonesia kan menerapkan sistem pembelajaran daring, begitu. Kalau di Muara Anggelam sendiri melaksanakan sistem pembelajaran daring juga Pak? Karena kan setahu saya selama saya di sini tuh agak susah untuk mendapatkan jaringan internet begitu. Ya. Kalau di Muara Anggelam kami sebagai tenaga pendidik di sini sebenarnya tidak melaksanakan pembelajaran daring, hanya kami melaksanakan sistem luring. Luring? Iya. Artinya semacam jemput bola lah seperti itu. Teman-teman guru datang ke rumah-rumah apung, rumah siswa untuk memberikan materi-materi pembelajaran. Jadi biar mereka
bisa belajar di rumah. Karena kalau kita mau mengadakan sistem daring, pertama tadi kata ini artinya di sini susah jaringan internet. Yang kedua, di sini tidak semuanya orang tua memiliki HP Android. Itu yang bikin kendala yang kita hadapi. Tapi kayaknya teman-teman tetap teman-teman guru maksudnya itu tetap semangat datang-datang ke rumah apung menemui siswa untuk memberikan materi pembelajaran itu. Itu berlangsung setiap hari, Pak? Iya, setiap hari. Setiap hari ini kan muridnya mungkin pasti banyak ya Pak ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD begitu. Nah, untuk tenaga gurunya sendiri apakah setiap hari dibatasin berapa rumah atau berapa orang siswa yang dikunjungi? Iya. Nah, jadi satu orang guru itu minimal 3 atau maksimal 5 orang murid yang harus didatangi. Jadi mereka sistemnya rolling juga. Nah, jadi kalau anak-anak kelas 1 biasanya itu tidak bisa dilepas, jadi dibawa ke tempat-tempat yang agak luas, jadi tetap jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Jadi gurunya yang memberikan langsung kepada siswa kelas 1 tapi didampingi oleh orang tuanya. Seperti itu. Nah, kalau yang sering kita lihat di berita-berita nih Pak ya, dalam selama pembelajaran sistem daring ini kan murid-murid itu belajarnya bersama didampingi oleh orang tua di rumah. Nah, dengan adanya seperti itu kan akhirnya meningkatkan kekerasan pada anak nih Pak selama pembelajaran daring ini. Mungkin orang tuanya yang emosi seperti itu. Nah, itu Bapak menanggapinya seperti apa Pak dari sisi guru begitu? Ya kita memahami karena orang tua murid itu tidak sama dengan seorang guru. Tentunya seorang guru itu kan mempunyai ilmu jiwa bagaimana kita menyampaikan materi pembelajaran kepada anak didik kita. Nah, kalau dengan orang tua kan banyak sudah memang kerjaan mereka, apalagi ibu rumah tangga, ya masak dan sebagainya. Tiba-tiba ada anak-anak yang minta dilajarin, ya jelaslah artinya seorang ibu yang mohon maaf mungkin minim daripada ilmu keguruannya bisa stres dan bisa marah, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin Bapak nih dari sisi sudut pandang seorang guru, mungkin adakah tips atau trik nih untuk para orang tua di rumah yang mungkin membantu anaknya belajar, bagaimana supaya tetap bisa membantu anaknya belajar tanpa harus emosi dan melakukan kekerasan kepada anaknya begitu? Iya, artinya buat para orang tua wali murid yang ada di rumah, satu yang paling utama adalah tingkatkan terus kesabaran, apalagi saat ini kita masih mengalami wabah yang namanya COVID-19. Jadi kita sebagai tenaga guru hanya secara berkala saja bisa memberikan pelajaran. Jadi ibu yang ada di rumah atau bapak yang mengawal anaknya langsung, tolong istilahnya pelan-pelan dan banyak bersabar. Mudah-mudahan nanti COVID-19 ini cepat berlalu dan anak-anak bisa kembali berkumpul dengan kami guru-gurunya, dan biarlah kami yang memberikan pembelajaran sebagaimana yang Bapak, Ibu, orang tua wali murid harapkan. Amin, begitu. Nah, ini kita sudah mendekati segmen terakhir nih Pak ya. Iya. Saya pengen tahu harapan atau mungkin juga ada target Bapak untuk kedepannya di bidang pendidikan di Desa Moranggelam ini apa tuh Pak? Ya, pertama memang selaku pendidik sekarang ini memang target ya jelas ada. Mudah-mudahan artinya bukan hanya sebatas SMP yang ada di Desa Moranggelam ini, tapi paling tidak nanti sampai sekolah menengah atas atau SMK, biar anak-anak kami di sini tidak banyak yang keluar karena kasihan orang tuanya di sini rata-rata nelayan
Jadi mau keluar itu biayanya cukup luar biasa seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya suatu saat di sini ada SMK perikanan, jadi anak-anak di sini biar istilahnya mereka lanjut ke SMK tersebut. Tidak perlu jauh-jauh, Iya, Pak ya. seperti itu. Cukup di kampung halaman Iya, saja. tetap di kampung halaman. Ya, baik Pak. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara dan semoga Bapak tetap sehat, tetap semangat juga melanjutkan perjuangan Bapak di Desa Muara Anggelam ini. Tetap semangat. Dan juga buat teman-teman di rumah, itulah tadi cerita inspirasi ya, lumayan menginspirasi untuk kita semua. Semoga pemirsa terinspirasi atas cerita dari Bapak Heri. Dan akhirnya saya Ninda Martika pamit. Saksikan Anak Negeri di episode selanjutnya. Anak Negeri, Kaltim untuk Indonesia.